Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada hari ini kita kembali berjumpa di channel Supriyaman Amir. Dan saya doakan mudah-mudahan hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat dan diberikan kelancaran dan kemudahan dalam segala aktivitas kita. Nah, untuk pertemuan kali ini saya akan membahas alasan-alasan diterimanya suatu gugatan perceraian. Salah satu ketentuan yang mengatur tentang alasan diterimanya suatu gugatan perceraian adalah berada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dan khusus yang beragama Islam berada dalam kompilasi hukum Islam. Namun, dikarenakan tujuan pernikahan itu adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, keluarga yang sejahtera, dan tentunya kekal bersama, Undang-Undang perkawinan ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya suatu perceraian. Karena perceraian merupakan sesuatu jalan terakhir dalam hubungan berumah tangga. Mesti harus ada alasan-alasan tertentu yang dapat dibuktikan alasan tersebut dalam persidangan. Nah, berikut ada 6 alasan-alasan dalam Undang-Undang Perkawinan yang dapat menjadi dasar alasan diterimanya suatu gugatan perceraian. Yang pertama adalah salah satu pihak melakukan kekerasan atau penganiayaan berat. Ini mungkin sering kita dengar, hal kekerasan dalam rumah tangga atau mungkin disingkat dengan KDRT. KDRT ini sering kita temukan baik dalam masyarakat maupun tokoh-tokoh ataupun selebriti yang biasa kita saksikan. Nah, ini adalah salah satu alasan dapat diterimanya suatu gugatan dalam pengadilan. Namun tentunya perlu ada bukti-bukti yang menguatkan bahwa telah terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Yang kedua adalah satu pihak, itu pihak suami maupun pihak istri, mendapatkan hukuman 5 tahun penjara atau lebih dari 5 tahun penjara. Jika salah satu pihak mendapatkan hukuman 5 tahun penjara atau lebih, ini dapat menjadi alasan diterimanya suatu gugatan perceraian. Karena dalam kurun waktu 5 tahun atau lebih, baik suami maupun istri tidak dapat memberikan kewajiban-kewajiban yang semestinya dilakukan. Sehingga ini bisa menjadi alasan diterimanya suatu gugatan perceraian. Yang ketiga adalah meninggalkan selama 2 tahun berturut-turut. Seorang suami maupun istri yang meninggalkan suaminya ataupun istrinya tanpa izin selama 2 tahun berturut-turut, ini dapat pula menjadi suatu alasan diterimanya suatu gugatan perceraian. Tentu ini perlu ada bukti-bukti yang mesti ditunjukkan kepada hakim, baik itu berupa bukti tidak adanya komunikasi maupun saksi-saksi yang perlu dihadirkan dalam persidangan. Yang keempat adalah melakukan zina, pemabuk, atau berjudi. Baik itu dari pihak suami maupun dari pihak istri. Jika salah satu pihak ketahuan melakukan zina, berjudi, ataupun mabuk, Anda dapat menjadikan alasan ini untuk dapat dilakukannya suatu gugatan di pengadilan. Yang kelima adalah cacat badan. Cacat badan yang dimaksud di sini adalah cacat badan yang mengakibatkan tidak mampunya baik seorang istri maupun suami untuk melaksanakan kewajiban-kewajibannya dalam berumah tangga. Sehingga ini bisa menjadi alasan dapat diajukannya suatu gugatan dan dapat menjadi alasan diterimanya suatu gugatan oleh hakim. Yang keenam adalah rumah tangga yang tidak rukun. Pertengkaran maupun perselisihan merupakan sesuatu hal yang lumrah atau biasa terjadi dalam rumah tangga. Tetapi apabila ini terjadi secara terus-menerus dan mengakibatkan ketidakharmonisan sehingga tidak ada harapan lagi untuk rukun, ini bisa menjadi salah satu alasan dalam mengajukan sebuah gugatan perceraian. Namun, mesti diketahui semua perihal alasan-alasan tadi dalam mengajukan gugatan perceraian mesti ada bukti yang valid, mesti ada bukti yang kuat yang dapat meyakinkan hakim bahwa
telah terjadi suatu alasan-alasan yang dapat mengakibatkan diterimanya suatu gugatan tersebut. Nah, itulah tadi keenam alasan-alasan yang dapat diterima oleh hakim dalam mengajukan gugatan perceraian. Tetapi untuk Anda yang beragama Islam, selain dari keenam alasan-alasan tadi, ada dua tambahan alasan yang memungkinkan diterimanya gugatan perceraian yang dilakukan. Yakni adalah yang ketujuh, suami melanggar sikhak taklik talak. Yang dimaksud di sini adalah telah terjadi talak yang dilakukan suami kepada istri. Sehingga bagi Anda yang beragama Islam dan ketika terjadi talak yang dilakukan oleh suami, itu bisa menjadi alasan untuk diajukannya gugatan perceraian. Kemudian dalam kompilasi hukum Islam, yang kedelapan adalah murtad. Murtad yang dimaksud di sini adalah keluar dari agama Islam. Sehingga apabila salah satu pihak, baik itu suami maupun istri, pindah atau beralih agama ke agama lain, dan dapat dikatakan murtad, ini bisa menjadi alasan diterimanya suatu gugatan perceraian. Nah, teman-teman sekalian, itulah tadi beberapa alasan-alasan yang kemungkinan dapat diterimanya gugatan perceraian dalam pengadilan. Tentu, hal-hal tersebut mesti dikuatkan dengan bukti-bukti yang kuat, dengan bukti-bukti yang valid, sehingga dapat meyakinkan hakim untuk menjatuhkan putusan atas gugatan perceraian tersebut. Semoga ini bisa menjadi tambahan pengetahuan teman-teman dalam mengetahui hukum perkawinan. Dan saya ucapkan terima kasih atas atensinya, terima kasih atas partisipasinya. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan saya akhiri dengan ucapan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.